Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga sehat ya, rezekinya dimudahkan dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas kembali mengenai mata uang kertas yang berlaku di negeri kita. Ya, tentunya mata uang kertas yang yang berlaku sampai hari ini ya teman-teman. Ya, jadi sekarang saya sudah memegang mata uang kertas nominal 5.000 dan 1.000 ya teman-teman. Ini, nah saya ingin membandingkan secara tampilan fisik ya teman-teman dari uang kertas ini. Kalau kita melihat sebenarnya uang kertas sekarang itu mulai mengecil ya teman-teman ukurannya. Ya, ini uang 1.000 ya teman-teman, sedangkan ini uang 5.000. Kalau saya bandingkan ya, mata uang kertas 5.000 itu sekarang lebih kecil dibanding uang 1.000 ya teman-teman. Saya tidak tahu apa sebabnya pemerintah mencetak uang dengan ukuran seperti itu. Yang jelas ini yang menjadi suatu pertanyaan bagi saya ya teman-teman, bagi kita semua. Nah, sebenarnya di dalam sistem nilai ya teman-teman, nilai itu terikat pada ukuran, ditimbang ya, dengan fungsi dari dan tujuan daripada suatu benda itu sendiri ya teman-teman. Nah, makanya saya mengatakan di teman-teman di video sebelumnya bahwa ini sebenarnya bukan harta teman-teman. Itu yang perlu kita tahu, ini bukan harta, ini merupakan simbol, cuma simbol harta. Nah, apalagi sudah dituliskan di sini yaitu dengan, coba bisa fokus ya teman-teman, yaitu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat ya teman-teman. Itu yang perlu kita garis bawahi, sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 5.000 rupiah. Nah, itu sudah dituliskan teman-teman seperti itu ya, coba bisa fokus. Nah, itu teman-teman, jadi bukan harta teman-teman, ini cuma alat yang dipakai untuk bertransaksi jual beli, untuk memudahkan kita membawa kemana-mana alat tukar itu sendiri ya teman-teman. Jadi hanya yang saya sayangkan pemerintah ketika mengeluarkan uang seperti ini itu tidak di backup dengan emas ya teman-teman. Seharusnya itu tidak boleh teman-teman ya, seakan-akan kiblat kita sekarang bahwa uang kertas ini mempunyai nilai sama halnya seperti emas. Nah, itu salah besar teman-teman. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya ini kan uang kertas punya nilai seperti emas, ya tidak bisa seperti itu ya. Jadi hal yang perlu saya garis bawahi ya teman-teman, kalau mengatakan bahwa ya nilai itu dilihat dari angka-angka ini teman-teman ya, 5.000, angka-angka seperti ini dilihat dari sini ya. Saya sudah katakan kenapa kita tidak bikin saja satu lembar seperti ini dengan 1 juta di sini teman-teman. Buat saja uang 1 lembar tapi 1 juta atau 10 juta atau 100 juta atau 1 miliar dalam 1 lembar teman-teman. Itu kan tidak mungkin istilahnya ya. Nah, itu yang namanya nilai ya teman-teman, itu harus real, itu harus nyata, tidak boleh dibuat semau-maunya saja. Wilayah pemerintah dengan wilayah kekuasaan Tuhan Sang Pencipta itu beda teman-teman. Kita tidak bisa memasuki wilayah ranah dari Sang Pencipta ya. Nah, sama halnya kalau saya katakan ya, anggaplah seperti ini wilayah pemerintah ya teman-teman
mana ya. Nah, ini wilayah pemerintah, ini wilayah Tuhan teman-teman. Ya, ini pemerintah ya teman-teman, ya pemerintah. Ya, ini wilayah pencipta. Nah, wilayah pemerintah dengan pencipta itu beda teman-teman ya. Yang mampu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan ya teman-teman, sementara pemerintah tidak bisa melakukan itu yang perlu kita tahu. Nah, sekarang uang ini sekarang disandarkan sama halnya dengan emas, seperti hal yang memiliki nilai sebagaimana emas teman-teman. Padahal kalau kita jabarkan, ya uang ini kan cuma terbuat dari kertas, gambar dan angka-angka teman-teman. Apa arti sebuah gambar, apa sebuah arti angka-angka, ya itu yang perlu kita. Tapi kalau emas terbuat dari apa? Itulah ciptaan teman-teman. Bedanya pemerintah dengan pencipta yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau pemerintah yang sudah ada dikelola menjadi sesuatu yang ada manfaatnya ya, tapi tidak bisa disandarkan bahwa sesuatu itu menyerupai sesuatu hal itu sendiri teman-teman. Itu yang perlu kita tahu ya. Nah, saya kira teman-teman dapat memahami itu. Saya tidak bisa juga menjelaskan secara detail ya teman-teman, karena saya tidak ahli dalam bidang ini. Tapi marilah kita merujuk kepada petunjuk ya teman-teman, yang disabdakan oleh Nabi dan Al-Quran yang difirmankan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah petunjuk yang tidak bisa kita pungkiri kebenarannya teman-teman. Pasti Al-Quran itu benar, pasti hadis Nabi itu benar teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.